Inflasi. Setiap bulan Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan yang namanya inflasi. Apa sebenarnya makhluk ini nih? Makhluk inflasi. Ini sebenarnya soal nilai uang kita. Jadi kalau inflasi tinggi, nilai uang kita berkebalikan. Kira-kira berkurang sebesar itu, sebesar inflasi. Tahun 2022 misalnya, inflasi 5,5%. Artinya, nilai uang kita kira-kira berkurang sekitar 5,5% itulah. Jadi, misalnya ya, kalau sebelumnya uang 100.000 bisa beli beras 3 kg, telur sekilo, minyak 1 liter, ikan 2 ekor, dengan inflasi 5,5%, mungkin jatah berasnya berkurang 1 kilo. Mengapa? Karena harga-harganya naik. Inilah inflasi. Jadi, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ketika kenaikan harga itu terjadi, maka inflasi pun meningkat. Kira-kira gampangnya, inflasi adalah laju kenaikan harga. Nah, kenaikan harga inilah yang membuat nilai kita, mata uang kita menurun. Daya belinya menurun. Dulu 1.000 bisa beli cendol plus kerupuk misalnya. Sekarang karena inflasi nggak bisa. Karena tiap tahun ada kenaikan harga. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Harga barang dan jasa cenderung mengalami penurunan. Di sini nilai uang kita bertambah. Dari X rupiah dapat 2 buah, kemudian bisa menjadi 2,3 atau 2,5 buah. Coba kita ambil kasus tahun 2022. Menurut catatan BPS, inflasi mencapai 5,5%. Ada 11 kelompok pengeluaran yang digunakan oleh BPS. Misalnya, makanan, minuman, dan tembakau itu satu kelompok. Pakaian dan kawan-kawan satu kelompok. Transportasi satu kelompok. Perawatan pribadi satu kelompok. Perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi dan jasa keuangan, rekreasi, pendidikan, makan minum dan resto. Nah, dalam kasus inflasi 2022, biang keladinya terutama transportasi. Inflasinya mencapai 15,3%. Kenapa bisa terjadi sebesar itu? Karena kenaikan harga BBM. BBM bukan hanya membuat biaya transportasi naik, harga makanan dan minuman juga ikut terangkat. Inflasinya mencapai 5,83%. Kalau tembakau, jangan lupa ada kenaikan cukai. Jadi udah dihajar kenaikan BBM, kemudian dihajar kenaikan cukai. Nah, ini mungkin karena ekonomi sudah membaik, belanja perawatan pribadi dan jasa lainnya juga naik. Inflasinya 5,91%. Jadi di atas rata-rata. Begitulah kira-kira inflasi. Laju kenaikan harga. Satu kebijakan misalnya kenaikan harga BBM bisa merambat kemana-mana. Ujung-ujungnya bikin kantong kita makin cekak. Atau karena tingkat permintaan sangat tinggi seperti Ramadan dan Lebaran nanti, inflasi juga pasti akan naik. Terutama biasanya pada komponen makanan dan pakaian. Siap-siap. Eling lan waspada.